Oke, ketemu lagi sama kita yang mau ngebahas tentang pendidikan psikologi, Ya, ngasih bagi-bagi edukasi psikologi lah. bagi-bagi edukasi. Tapi kita membahasnya seperti biasa. Kita ada bahasa teorinya atau bahasa psikologinya. Kita akan bahas berdasarkan teorinya dia, sama bahasa keseharian atau bahasa tongkrongan. Bahasa tongkrongan. Oke, nah sekarang kita mau ngebahas tentang kleptomania. Mantap. Kleptomania mantap. Kleptomania? Nggak Mantap. mantap dong klepto. Oh iya, nggak mantap. Itu kan apa namanya? Nanti kita bahas tentang apa sih klepto itu, sama gimana sih ciri-cirinya klepto itu sendiri. Nah, dijelasin lagi sama Om Wahyudi ya. Om Wahyudi Kurniawan. Apa nih? Jadi Om. Apa nih? Oh, apa nih? Ada apa nih? Jangan panggil Om, nanti Apa itu? bayarnya pengen bayarin kosan aja kalau panggil Om. Oh iya. Beli mobil bisa Om? Belum mampu. Sok-sok lu. Oke, balik lagi tentang klepto. Klepto itu apa sih? Kita pengen tahu pertama kali untuk pengertiannya apa sih klepto itu sendiri. Kan kita banyak tuh fenomena-fenomena. Kadang ada yang kita ketahui kalau ternyata teman kita klepto. Kadang ada yang nggak tahu, lagi ngumpul atau lagi nginep, traveling, jalan-jalan, tahu barang kita hilang aja pas pulang, ya kan. Nah, kita nggak tahu nih, ternyata salah satu teman kita ada yang klepto. Oke, kita bahas satu-satu. Pengertian klepto itu sendiri apa sih? Klepto itu sebenarnya itu adalah gangguan dorongan kontrol impuls yang tak tertahankan untuk mencuri gitu. Oke, kontrol impuls. Gangguan kontrol impuls yang tak Yang tak tertahankan tertahankan untuk mencuri. untuk mencuri. Itu gangguan ya? Gangguan. Itu bahasa psikologinya atau kurang lebih bahasa apa? Kesehatan. Masuk kesehatan ya? Masuk juga sih. Maksudnya bahasa bakunya lah seperti Bahasa itu. bakunya. Oke. Kalau bahasa kesehariannya tadi apa? Apa ya? Lebih ke dorongan untuk mencuri. Dorongan untuk mencuri. Iya. Dorongan untuk mencuri. Karena penyebabnya adalah kontrol diri yang kurang. Kontrol diri yang kurang. Makin bingung juga kontrol diri yang kurang itu apa ya? Sehingga terjadinya dorongan untuk mencuri. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Oke. Kalau berarti kan yang seperti kita ketahui kalau klepto itu adalah tindakan apa ya? Salah satu tindakan untuk mencuri. Ya. Berarti gampangnya ngambil barang orang lah ya, atau Ngambil barang orang. Atau ngambil barang teman kita sendiri. Kalau perbedaannya itu kan tindakan mencuri kan? Ya. Klepto itu tindakan mencuri. Nah, perbedaannya kalau mencuri sama klepto itu sendiri apa sih? Oh, bedanya si kleptomania dengan si pencuri gitu jadinya. Gini, dasar satu sih. Perkaranya adalah nominal, apa tuh ada value-nya. Mas, perkara value. Kalau misalkan pencuri mengambil barang yang memiliki value, misalkan uang, emas, kendaraan, segala macam, itu yang ada value-nya, ada nominalnya. Kleptomania tidak tergantung dengan nominal, dengan value-nya gitu loh. Nggak mematok ini ya, kalau misalkan klepto itu nggak harus nilainya besar atau kecil atau nggak ada nilainya, nggak harus. Oh, gimana tuh? Misalkan di suatu kasus, misalkan lagi jalan di mall, mampir ke Naughty ya sih, masih Naughty sekarang? Udah nggak ada sekarang ya? Atau strawberry semacam gitu lah, atau tempat aksesoris wanita gitu. Iya, toko-toko aksesoris ya. Toko-toko aksesoris kan kecil-kecil tuh barangnya tuh. Tiba-tiba si kleptomania ini ngambil ini, aksesoris ya, bobby pin. Tau bobby pin kan? Nggak tahu saya. Bobby pin itu yang kecil itu loh, bobby pin itu. Jepitan. Bahkan bobby pin lah kan gitu, kecil sekarang gitu kan ya. Value-nya kalau misalkan dia ambil satu pak pun under 5.000, 10.000 gitu kan ya. Secara value itu nggak terlalu bervalue, tapi bagi dia tetap diambil aja gitu loh. Tapi curi. Atau misalkan yang ekstrim, main ke rumah teman, kayak tadi habis jalan-jalan, misalnya jalan-jalan bareng sama teman-teman, traveling gitu ya, ke Malang ya kan ya. Kita temennya bawa kamera gitu contohnya. Oh, kamera kan ada value-nya kalau kamera. Iya. Oh, berarti tutup kamera. Oh, tutup kamera. Bisa sampai sebat situ kan. Karena kan kalau ngambil kamera kan ada value-nya. Itu. Tapi misalkan yang nggak ada value-nya, sebenarnya kayaknya saya mau ngambil. Saya menempatkan diri sebagai kleptomania misalkan. Iya. Mantap.
mantap. Kan tidak mantap, kan Oke, tidak mantap. sorry. Misalkan nih, ada ini cangkir nih, gitu kan ya. Cangkir kan kalau dihitung value-nya kan kecil nilainya gitu kan ya. Pengen ngambil lah. Alasan dasarnya adalah keinginan doang, dorongan kontrol impulsnya kurang gitu, kontrol diri kurang. Diambil lah gitu. Oke. Bisa nggak sih kalau misalkan gue suka nih sama cangkir, terus gue ambil gitu. Nah, ada ciri kedua seorang kleptomania adalah dia tidak menggunakan barang tersebut. Ketika diambil cangkir, karena dorongan dalam dirinya pengen mengambil cangkir saja. Saya ambil cangkirnya, habis sudah tidak dipakai sebagai gelas, tidak dipakai sebagai tempat minum atau tempat, tidak digunakan. Berarti bisa dibilang nggak kalau misalkan nggak harus nih dia suka cangkir baru diambil, nggak harus. Tergantung dari dorongan dalam dirinya sendiri. Nah, misalnya dia ngeliat gelang emas punya temennya nih, diambil sama dia. Secara kita ngeliat, oh dia mencuri, gitu kan ya. Bagi kita kan, oh karena ada value emasnya. Saudara, belum tentu dia sebagai pencuri juga. Apakah digunakan apa tidak? Iya. Apakah si gelang emas ini akan ditukarkan emasnya? Apakah akan dipakai? Apakah akan diakui? Tidak kan? Kan ada kata dasar tidak dipakai gitu loh. Cuma diambil saja gitu loh. Sebenarnya kleptomania itu adalah dorongan untuk mengambil barangnya itu loh. Oh iya. Kan kalau si pencuri kan misalkan ada nggak sih pencuri yang ngambil gelas? Ada. Karena dia butuh gelasnya atau dia butuh gelasnya untuk diuangkan. Iya. Ya kan dipergunakan gelasnya untuk dijadikan uang. Uangnya dipakai untuk beli susu anak biasanya. Sudah sekali SGM 2, 3, 4 tahun gitu lah. Nggak, misalkan balik lagi kalau misalkan tadi misalkan emas kita kan ada value-nya, mahal gitu kan, besar gitu jumlahnya. Tapi kalau si kleptomania dia cuma ngambil barangnya aja gitu loh. Oke, berarti dia nggak terpatok karena nilainya mahal nih. Ini gelas harganya 300.000 misalkan, karena harga 300.000 makanya diambil. Itu nggak patokan ke sana ya? Nggak. Atau karena gelasnya nih ada warna merahnya atau warna birunya, wah suka nih, jadi gua ambil gitu. Nggak harus ada alasan itu ya? Karena Bisa jadi. Karena dia tadi kan balik lagi yang dijelasin basicnya dia karena ada dorongan untuk mengambil ya dia akan ambil gitu. Betul. Sederhananya seperti itu untuk laptop. Dan bisa juga kalau misalkan dia seneng nih ada gambar biru-birunya diambil sama dia. Bisa juga. Karena apa yang dorongan itu tidak bisa di-describe. Misalkan ibaratnya ada 10 orang klepto. Kita taruh banyak macam barang. Yang diambil kemungkinan nggak sama atau bahkan ada yang nggak diambil sama dia. Karena bagi dia barang-barang itu nggak menarik buat saya gitu loh. Oke. Gitu loh. Berarti tergantung barangnya. Kalau menarik lebih ke dorongan dalam dirinya. Kalau dia mau ambil, sekalipun itu menarik, kalau dia nggak ada dorongan, nggak deh kayaknya gitu. Iya, bisa kan, jadi seperti itu. Kalau kata dasarnya menarik, lebih pasti menarik. Ketika dia menarik pasti diambil kemungkinan. Tapi kalau misalkan dia tidak tertarik ya tidak diambil gitu loh. Oke, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya nih ke sehari-hari ya kan. Nah, itu kan contoh yang tadi kita bahas kan contohnya tentang perbedaan apa sih bedanya kalau misalkan yang mencuri, yang beneran mencuri sama yang klepto gitu loh. Nah, contohnya tadi salah satunya adalah karena dia mau mencuri itu karena ada value-nya atau ada nilai yang dibutuhkan sama dia sehingga dia mengambil benda tersebut. Itu kan contohnya. Terus kalau yang klepto itu karena dorongan dari dirinya sendiri mau mengambil, makanya dia ngambil barang itu, gitu kan, salah satu contohnya. Nah, kemudian yang kedua yang mau gue tanyain. Apa nih? Yang lumayan rame dibilang-bilang orang. Apa nih? Kalau misalkan tentang pelakor gimana nih? Kalau pelakor tuh gini, kalau pelakor itu misal ya gitu. Kalau masih pacaran nih, pelakor pacaran apa nikah nih? Misal, kan contoh nih, kalau pacaran itu kan, misalkan gue dapet pacarnya, misalnya nih gue lihat temen gue bawa bawa pacarnya gitu, nongkrong, terus gue suka nih, terus gue goda-godain. Nah itu kan masih pacar kan? Ya kalau masih dibilang pacar sih, sebelum janur kuning melambai-lambai di pinggir jalan kan? Lebih ke bendera kuning berkibar sih. Metong dong. Iya nggak apa-apa kan sebelum metong gitu. Nah kalau ini kan kalau pelakor itu kan perebut laki orang ya kalau nggak salah ya. Gue nggak ngerti sih gitu soalnya. Sama gue juga bukan pelakor gue. Oh ya, pebinor ya. Iya pebinor. Kalau pelakor itu bisa nggak sih disebut klepto juga? Karena kan tadi dibahas juga kan ada kayak, aduh gue pengen nih sama suaminya dia gitu, pengen jalan aja gitu, atau pengen berduaan bareng sama suaminya temen gue ini. Nah itu bisa nggak sih disebut
apa namanya klepto. Nah intinya pelakor ini bisa nggak sih disebut klepto? Klepto untuk pelakor ya berarti ya? Iya, pelakor bisa nggak sih disebut Sebut sebagai klepto? kleptomania Iya, gitu kan ya? kan dia tidak, itu kan milik orang. Iya, Tadi mengambil. kan seperti benda itu kan milik orang. Iya. Ini kan si laki-laki ini juga milik orang. Betul, Terus betul. dia diambil sama Nah. si pelakor ini. Nah, dia pelakor ini bisa disebut nggak sih sebagai mania mantap itu? Iya. Ingat hukum kedua, ya kan ya? Barangnya tidak dipakai. Tidak mungkin barangnya tidak dipakai oleh si pelakor. Pasti dipakai buat jalan, nemenin jalan. Oke, jalan ya kan nemenin gitu kan nongkrong. Bayarin kosan, Oh, iya. ya kan Kayak ya? om tadi. Ya kayak om tadi itu kan ya. Terus apalagi tuh? Macam-macam pasti hukum kedua pasti pasti akan terpecahkan karena pasti digunakan. Digunakan. Entah terserah Anda mau mendefinisikan gimana, yang jelas digunakan ya kan. Digunakan. Yang kedua adalah ini konsep beda, barang dengan orang. Barang dengan orang, oke. Barang dengan orang, kan manusia, kan yang direbut adalah manusia gitu kan ya. Iya. Ada kata persetujuan. Tidak ada selingkuh yang tidak setuju satu pihaknya. Iyalah. Iya dong, kan ngambil, kok kamu mau udah punya pasangan bermain hati dengan orang lain, kan ada kesetujuan dari pihak sini, berarti kan gitu. Pihak yang diambil. Pihak yang diambil kata orang gitu kan, pihak yang diambil. Sebenarnya kan tidak mungkin dia tidak mau, pasti mau juga Iya. gitu loh. Makanya tidak bisa dibilang kleptomania itu pelakor itu kleptomania karena ada persetujuannya, ada pihak yang mau sama mau pasti kan. Oke. Pasti ada pihak yang mau sama mau gitu loh. Terus yang kedua, perkara itu tadi pasti digunakan. Oh, pasti barang itu digunakan. Iya, buat minimal temenin kondangan. Oh, jadi kalau barang digunakan itu bukan termaksud klepto. Kalau digunakan iya, tidak Kalau klepto. digunakan tidak klepto namanya. Kalau apa namanya? Kalau klepto itu kan hanya dorongan untuk mengambil, Iya, lebih kemudian disimpan sama dia gitu kan. Ya kalau misalkan apa namanya? Contoh botol minum deh gitu kan punyanya lu gitu, atau ini gelas gua ambil, udah gua taruh aja gitu. Ya Iya. kan contohnya kayak gitu. Oke, tapi kalau misalkan untuk digunakan dia nggak mungkin menggunakan ya, karena itu namanya klepto. Tapi kalau dia digunakan otomatis kayak pencuri. Ya. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang contoh-contoh. Contoh-contoh. Contohnya di kehidupan sehari-hari, ada perbedaan si pencuri dengan klepto sama pelakor. Yep. Pelakor itu masuk ke klepto atau enggak? Ternyata jawabannya Tidak. tidak. Oke, lanjut ya. Lanjut. Apalagi nih? Terus bahas apa ya? Kalau misalkan klepto ini kan tadi kan gangguan ya. Gangguan. Biasanya di psikologi itu kan kalau gangguan itu apa namanya, ada treatment atau Terapinya gitu. terapi buat minimal menurunkan efeknya atau menurunkan si gangguan ini sendiri. Bahkan bisa sampai kalau berhasil dia sampai selesai atau enggak seperti itu lagi. Sampai normal kembali. Iya, nah kalau di kasus masalah klepto ini sendiri, kira-kira bisa disembuhin nggak sih? Bisa. Bisa. Ada banyak terapi gitu kan ya. Terapi-terapi yang bisa dikasih kepada orang-orang yang mengidap kleptomania ini gitu loh. Oh bisa ya. Bisa. Berarti kalau klepto itu bisa disembuhkan. Nah contohnya dengan terapi-terapi. Nah biasanya kalau treatment gitu kan dia beberapa tahap ya, Iya, banyak. banyak. Harus pergi ke psikolog, konsultasi, cerita dulu bla 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 segala macam. Nanti kalau misalkan teman-teman ada punya temen lagi yang memang pengen menyembuhkan atau pengen ngajak sembuh gitu kan, nah itu bisa diajak ke psikolog untuk cerita dulu. Biasanya kan kalau konsultasi cerita dulu Pasti. ya. Nah itu ada treatmentnya. Kalau orang klepto, nah ini kan dia kan gangguan, ya kan. Terus tadi kita ngebahas juga ada treatmentnya, bisa disembuhkan. Bisa. Nah pertanyaan basicnya adalah orang ini tuh mau sembuh nggak sih? Maksudnya ada nggak sih? Kalau kayak gitu kan biasanya untuk kepuasan sendiri kan. Nah jadi kayak dia udah melakukan tindakan seperti itu, maka dia ada kepuasan tersendiri. Nah di lain sisi ada nggak sih yang orang kayak aduh nggak mau lagi nih ngelakuin hal seperti ini, jadi dia kepengen sembuh gitu. Nah itu gimana tuh? Dasar dari pengobatan orang psikologi itu kan ya, pasti pertama adalah sadari. Sadari kalau dia butuh pertolongan misalkan gitu kan ya. Sadari kalau saya ini mau sembuh dari klepto. Pasti dimulai dengan kata sadari. Misalkan orang tersebut
tidak sadar kalau dia itu klepto, bahkan tidak sadar kalau dia klepto ya, itu lebih parah, akan lebih sulit untuk pengobatannya karena dia tidak sadar gitu kan ya. Karena balik lagi, kita orang psikologi kan penyembuhannya bukan dari kita, dari si klien tersebut sendiri gitu kan ya. Kita hanya membantu membukakan jalan saja gitu loh. Makanya misalkan kayak bisa nggak sih sembuh? Bisa. Tergantung mau sembuh apa enggak gitu orangnya. Mau apa enggak? Oh mau. Oh dia mau. Abis mau sadar nggak sih gitu loh. Kalau ini merugikan orang lain, sadar nggak sih kalau ini berbahaya gitu kan ya. Sadar nggak sih kalau ini bla 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 dan bla bla bla. Pertama didasari oleh kata sadari. Berarti yang tadi tahap-tahap itu termasuk kayak treatmentnya juga nggak sih? Kayak ngebuka ceritanya dia mau nih di terapi biar dia jadi sembuh gitu kan. Di step-step yang tadi yang disebutin termasuk treatmentnya juga gitu ya. Jadi kayak dia mau nggak gitu, kemudian dia sadarin nggak untuk perbuatannya dia itu gitu kan. Salah satunya ya merugikan dalam dirinya dia sendiri karena itu adalah sebuah gangguan. Kemudian yang kedua adalah temennya, kan biasanya orang terdekat kan atau orang yang kita kenal, dia baru bisa ngambil barang seperti itu kurang lebih. Kan yang berbahaya adalah ketika dia belum sadar dalam arti kata, oh ini saya mencuri barang, mengambil barang, barangnya kecil gitu, oh cuman tutup pulpen. Oh cuman. Ada kata cuman. Tutup pulpen gitu kan ya, cuma tutup pulpen. Kan tidak merugikan orang lain gitu kan segala macam bla 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 terus. Dia belum sadar kalau itu tidak sadar perbuatan tersebut merugikan segala macam. Kan begini, cuma tutup pulpen, terus asik nih, akhirnya punya tutup pulpen yang warna merah, misalkan seperti itu. Kan dia tidak sadar kalau dia itu mengalami gangguan sebenarnya kan. Oke. Gitu. Sebenarnya kan dia mengalami gangguan. Jadi kita harus sadarin dulu ya. Maksudnya orang yang mengalami gangguan klepto harus sadar dulu. Ketika dia mau sembuh, dia harus sadarin dulu nih perbuatan dia seperti apa, gitu ya. Walaupun banyak juga yang bisa dibantu untuk menyadarkan dirinya gitu loh. Oh gitu. Kalau misalkan dia bisa datang ke psikolog, tadi kita bilang ada treatmentnya, kita bisa, kok saya seperti ini ya, gitu. Terus gimana nih caranya nih supaya saya nggak seperti ini lagi, gitu ya kurang lebih ya. Dan datang minimal konsultasi lah gitu kan, atau cerita ke psikolog gitu. Bahasa tongkrongannya gini. Kita dapat menu makanan, rendang. Iya. Enak, saya suka rendang. Tapi kok saya mules, sakit perut gitu kan ya. Terus saya bawa ke dokter, dok, saya habis makan ini kok sakit perut. Iya. Kan berarti kan ada gangguan yang tidak disadari. Bawa ke dokter, kata ahli gizi lah, kalau ahli gizi bilang, oh ini ada kandungan A, B, C, D gitu kan ya. Yang kamu tidak toleran dengan kandungan ini gitu loh. Tugasnya si psikolog adalah mendescribe apa yang saya nggak tahu gitu loh, si orang kleptomania nggak tahu. Akhirnya sadar, oh gitu loh caranya. Ada banyak metode lah, salah satunya kayak gitu loh, membantu menyadari. Salah satunya membantu lah, kita datang ke psikolog. Nah terus kita cerita kayak tadi, kayak konsultasi, cerita lah kayak ke dokter, saya seperti ini gitu kan. Nah kita kan itu namanya kita bertanya kan, kenapa saya seperti ini gitu. Nah nanti dibantu oleh psikolognya kasih tahu gitu loh, oh ternyata kamu tuh seperti ini. Nah nanti dikasih deh treatmentnya seperti apa, sama kayak ke dokter kan dikasih obat, nah kamu minum obat, kamu begini 3 kali sehari segala macam. Nah kalau di psikolog kayak treatmentnya kamu harus seperti ini. Tapi kita kan nggak ngasih, biasanya ya psikolog, bukan kita. Psikolog tuh biasanya hanya kayak membantu aja gitu. Nanti tetap kalian sendiri atau kliennya sendiri yang memiliki gangguan itu mereka yang jalanin gitu ya kurang lebih ya. Oke gitu aja kalau dari diskusi kita malam hari ini. Malam ya, tumben banget ya kita pernah ya malam ya kita malam. Nah malam-malam kita ngebahas tentang kleptomania. Tadi udah pengertian sama contoh kehidupan sehari-hari, sama dia bisa disembuhkan apa enggak sih. Nah ternyata dia bisa disembuhkan, bisa banget, klepto itu sendiri. Oke, buat teman-teman segitu aja video dari kita hari ini. Nanti yang mau komen boleh silakan komen di bawah. Terus yang mau kritik dan saran silakan ditulis di kolom komen. Kemudian kalau ada mau buka diskusi di kolom komen silakan. Sama ada nih mau koreksi gitu kan, ada salah-salah kata dari kita yang mau koreksi, menurut kalian yang ini kurang baik atau
yang sebaiknya seperti apa, silakan kritik dan sarannya kita terima di kolom komen. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share ke teman-teman kalian tentang edukasi kita hari ini. Thank you.